Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita sudah memasuki tema 2, kegemaranku. Subtema pertama, gemar berolahraga. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah kosakata tentang olahraga. Setiap anak itu mempunyai kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai. Kegemaran juga dapat disebut juga dengan hobi. Banyak kegiatan yang dapat dijadikan kegemaran, salah satunya adalah berolahraga. Nah, pasti kamu senang ya berolahraga? Nah, banyak olahraga yang ada di sekitar kita, contohnya lari, senam, renang, sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, olahraga baik untuk kesehatan. Nah, kata atau kosakata yang berkaitan dengan olahraga apa saja? Yang pertama adalah lari, senam, sepak bola, renang. Nah, itu kosakata yang sering kita jumpai dalam berolahraga ya. Nah, sekarang perhatikan teks berikut ini yang berjudul Lari Pagi. Olahraga kegemaran Udin adalah lari pagi. Udin lari pagi bersama ayahnya. Lari pagi membuat tubuh sehat dan bugar. Sebelum lari, ayah dan Udin melakukan pemanasan. Udin merenggangkan otot tangan. Udin juga menggerakkan otot kaki. Pemanasan berguna agar otot tidak sakit. Nah, pada teks yang sudah Miss bacakan, kita dapat menemukan kosakata. Nah, contoh kosakatanya apa saja? Yang pertama adalah olahraga, pemanasan, otot, dan sehat. Nah, itulah contoh kosakata yang terdapat dalam cerita Lari Pagi. Mengerti anak-anak Miss semuanya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah olahraga berdasarkan gambar. Yang pertama adalah karate. Yang kedua, lari gawang. Kemudian yang ketiga adalah tenis meja, dan yang terakhir bola voli. Nah, itu adalah contoh berdasarkan gambar ya. Selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang aturan saat bermain dan berolahraga. Nah, di sini siapa yang suka bermain bersama teman? Dan siapa saja yang suka berolahraga bersama teman? Nah, dalam berolahraga itu ada aturan saat bermain dan berolahraga. Yang harus kita perhatikan yaitu mulai dari persiapan, saat melakukan, dan setelah melakukan kegiatan. Nah, semua itu ada aturannya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada Udin sedang bermain sepeda. Nah, sebelum bermain sepeda ada persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, memakai helm. Kemudian yang kedua, memakai sepatu. Dan yang ketiga adalah memakai pelindung lutut dan siku. Kemudian saat bersepeda kita harus berhati-hati. Nah, setelah selesai bermain sepeda, kita harus meletakkan kembali sepeda di tempat semula. Nah, itu adalah aturan ketika bermain sepeda. Semoga anak-anak Miss mengerti ya. Nah, selanjutnya biasanya kita menghilangkan kejenuhan dengan bermain. Nah, dalam bermain ada juga aturan yang harus dilakukan. Nah, apa saja harus dilakukan sebelum bermain? Yang pertama, makan siang. Yang kedua, menyelesaikan tugas sekolah. Kemudian yang ketiga, merapikan meja belajar. Kemudian yang keempat, tidur siang secukupnya. Nah, jika kamu akan bermain pada sore hari. Kemudian yang kelima, berpamitan dengan orang tua agar orang tua kamu tahu kamu akan pergi bermain kemana ya.
Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum melakukan olahraga? Nah, yang pertama adalah memakai pakaian olahraga. Kemudian yang kedua adalah pemanasan dengan benar. Nah, agar otot kamu tidak kaku ya. Yang ketiga adalah membawa bekal minum. Nah, jika kamu haus, kamu bisa minum. Dan yang keempat adalah jika berolahraga bersama teman, pamitlah kepada orang tua. Nah, ingat ya, setiap mau pergi bermain harus pamit kepada orang tua. Nah, dalam berolahraga ada juga dilakukan secara berkelompok. Nah, ada juga aturan yang harus dilakukan dalam olahraga kelompok. Yang pertama adalah bekerja sama, tidak saling bermusuhan, tidak saling mendorong, dan tidak saling berkelahi. Jadi harus bekerja sama ya. Yang kedua adalah tidak boleh curang. Nah, jadi dalam bermain kita tidak boleh curang, harus bermain dengan jujur. Yang ketiga adalah jika menang tidak boleh sombong, ya. Kemudian yang terakhir, jika kalah jangan sedih atau marah. Nah, itulah aturan bermain dalam berolahraga berkelompok. Baiklah anak-anak, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, apa itu bunyi alam? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam, baik dikarenakan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan maupun dari langit dan di dalam bumi. Contoh bunyi alam yang pertama yaitu suara kucing. Nah, yang kedua adalah suara burung. Kemudian yang ketiga adalah suara hujan. Nah, kemudian selanjutnya adalah suara ombak. Nah, berikut ini adalah suara angin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bunyi buatan? Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh benda buatan manusia. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama adalah bunyi peluit. Kemudian yang kedua adalah bunyi suara lonceng. Kemudian berikutnya adalah suara alat musik. Dan yang terakhir adalah bunyi suara tepuk tangan. Nah, itu adalah contoh bunyi buatan. Mengerti anak-anak Miss semuanya? Baiklah anak-anak, untuk materi yang terakhir adalah menjumlahkan dua bilangan dengan bantuan benda. Nah, saat menjumlahkan bilangan, kamu dapat menggunakan bantuan benda. Nah, menjumlahkan benda dapat dibuat dengan menggunakan kalimat matematika. Nah, untuk lebih jelasnya kamu perhatikan contoh ini. Dayu dan Siti bermain bola bekel. Dayu memiliki 3 biji bekel. Siti memiliki 2 biji bekel. Jadi, jumlah biji bekel yang dimainkan Dayu dan Siti ada 5 biji. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kamu perhatikan penyelesaian berikut ini ya. Nah, mula-mula Dayu memiliki 3 biji bekel. Kemudian Siti mempunyai 2 biji bekel. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kalimat matematikanya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Mengerti anak-anak Miss? Nah, sekarang coba perhatikan soal berikut ini ya. Lani, Mutiara, Dayu, dan Siti bermain lompat tali. Lani berkelompok dengan Dayu, sedangkan Siti berkelompok dengan Mutiara. Nah, berapakah jumlah pemain lompat tali seluruhnya? Nah, sebagai penyelesaiannya, kamu perhatikan berikut ini ya. Nah, kelompok Lani itu ada 2, yaitu Lani dan Dayu. Sedangkan Siti dan Mutiara juga 2 orang. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kalian matematikanya adalah
Jadi jumlah pemain lompat tali ada 4 orang. Semoga mengerti ya anak-anak Miss semuanya materi yang Miss sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan hari ini dapat kamu mengerti dan pahami dan juga dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.